Namanya soto Betawi, tapi nggak cuma di ibu kota Jakarta aja loh. Kalian bisa menikmati di berbagai daerah di tanah air, fams. Misalnya kedai soto Betawi di Tangerang ini nih. Kedai ini nggak pernah sepi pembeli loh. Ada aja deh yang datang beli. Kalau rame gini bikin kepo ya sama rasa sotonya. Hihihi. Ternyata pilihan soto Betawi di sini bervariasi loh. Ada daging sapi atau jeroan seperti babat, kikil, dan lidah. Pilih aja deh sesuka hati kalian. Kalau mau, kalian juga bisa pilih daging atau jeroan kambing. Wah, bisa bikin strong dong. Hihihi. Dalam sehari, warung soto Betawi ini bisa menghabiskan 40 kg daging tuh. Jumlah ini belum termasuk jeroan dan daging kambing loh. Penyajiannya juga cepet tuh. Potongan daging kambing atau jeroan dipotong, kasih tomat dan daun bawang. Lengkapi emping deh. Langsung siram dengan kuah panas. So, nggak ada tuh yang namanya antri-antri panjang segala. Fams, kuah soto ini memang terbilang spesial loh. Kalau biasanya dibuat dari santan, kuah soto ini justru pakai susu. Tambahan rempah dan tulang sumsum, nikmat, gurih, dan lezat banget pastinya. Gimana nggak enak, tulang sumsum dimasak sampai berjam-jam lamanya. Kuah kaldu ini terbilang baik loh untuk kesehatan. Kandungan kolagennya baik untuk kesehatan kulit. Kalau penasaran, datang aja ya ke kedai yang ada di Jalan Taman Palem Raya, Telaga Bestari, Tangerang. Namanya Warung Soto Betawi Bang Udin 99 fams. Kedai ini buka dari jam 12 siang hingga jam 11 malam. Fams, istilah soto Betawi hadir dalam kuliner Indonesia sekitar tahun 1977. Soto Betawi dipopulerkan pertama kali oleh orang Tionghoa bernama Lee Bun Po. Pertama kali warung soto Betawi berada di Taman Hiburan Rakyat Lokasari atau Prison Park. Sayangnya kedai ini tutup di tahun 1991 fams, saat makin banyak tempat makan yang menggunakan istilah soto Betawi. Untuk satu porsi soto, isian dagingnya banyak dan tebal tuh. Kuahnya yang creamy dan milky menjadi ciri khas warung soto ini fams. Soal harga Rp30.000 per porsi. Top markotop deh. Wah, kaktusnya subur-subur ya. Hihihi, serius amat sih fams. Ini bukan kaktus beneran loh, tapi kaktus rajut dari benang wol. Dalam bahasa Inggris, rajut berasal dari kata knit. Kerajinan yang satu ini dibuat dengan merajut satu persatu benang wol hingga terbentuk kaktus. Selain kaktus, ada juga loh tas rajut, boneka, hingga karakter lainnya. Proses pembuatan kaktus rajut ini hampir sama dengan pembuatan amigurumi. Itu loh kerajinan boneka yang diadaptasi dari negara Jepang. Bahan yang digunakan kerajinan ini sangat sederhana fams. Ada benang wol, gunting, alat rajut, dan dakron. Dimulai dengan pembuatan pola dengan membuat lilitan pertama. Kemudian dilanjutkan dengan merajut benang. Teknik rajut ini harus satu arah tujuan ya, agar hasilnya tahan dan gak gampang lepas fams. Oh iya, harus tetap sabar ya, biar gak salah. Saat merajut, kalau ada bagian yang salah, maka rajutan bisa gagal total tuh. Rajutan yang udah jadi, kemudian diisi dakron di bagian dalamnya. Untuk menghasilkan satu rajutan dibutuhkan 1 jam lamanya. Siapkan pot bunga mini dan masukkan kaktus rajutan dan hias dengan bebatuan. For your info nih fams, ide pembuatan kaktus rajut ini karena melihat hasil rajutan yang itu-itu aja. So, dibuatlah yang gak umum yaitu kaktus. Peminat rajutan ini luar biasa loh fams, gak cuma dari Pulau Jawa. Luar Pulau Jawa pun ada, mulai dari Medan, Kalimantan, dan Sulawesi. Mantap! Dalam sehari ada 5 kerajinan yang dihasilkan. Harganya cuma dari Rp40.000 sampai Rp50.000 fams. Pokoknya murah deh. Kalian yang lagi suntuk atau bosan mending pergi piknik deh. Kalau mau yang lebih menantang, cobain wisata adrenalin ini. Iya, river tubing fams. Olahraga ekstrim yang satu ini memang banyak tersebar di Nusantara fams. Tapi river tubing yang ada di Desa Langalo, Kabupaten Bone Balango ini menjadi yang pertama di Gorontalo. Wisata adrenalin ini sudah ada sejak tahun 2017 loh. Bagi kalian yang nggak bisa berenang, jangan panik. Alat keamanan yang tersedia terbilang lengkap, mulai dari pelampung, helm, sampai sepatu khusus.
Alat pelindung diri ini membuat kalian merasa aman dari benturan bebatuan yang mungkin bisa terjadi, fams. Kalau semua sudah siap, saatnya berangkat ke hulu aliran sungai yang jaraknya 5 km dari base camp dengan kendaraan, fams. Di sini kita bakal diajak seru-seruan menyusuri sungai sepanjang 2,6 km dengan 6 jenis jeram yang berbeda-beda tuh. Asik lah pokoknya. Sama-sama memanfaatkan derasnya air sungai, olahraga ini mirip dengan arung jeram, fams. Bedanya, arung jeram dilakukan secara berkelompok dengan perahu karet. Sedangkan river tubing meluncur secara individu dengan ban dalam truk. Guncangan river tubing juga nggak sekencang arung jeram, fams. For your info nih, jeram adalah aliran air yang deras dan menurun, fams. Biasanya dipengaruhi oleh struktur tanah dan bebatuan yang ada di sungai. Nggak cuma sensasi jeram aja, kalian juga bisa loh merasakan terjun bebas dari ketinggian 2-3 meter ke sungai yang cukup dalam. Dijamin seru deh, fams. Bagai sayur tanpa garam. Istilah ini juga cocok buat kalian yang doyan makan pedas, fams. Hambar-hambar gimana gitu rasanya kalau makan nggak pakai cabe. Hihihi. Cita rasa masakan juga makin paripurna dengan adanya tambahan rempah khas Nusantara. Nafsu makan bisa meningkat secara drastis, kayak menu nasi pedas oseng juragan ini. Beh, juara, fams. Kalau kalian pengen masak sendiri di rumah, kita kasih bocorannya ya. Kali ini kita bikin cumi ukuran XL alias extra large. Beratnya mencapai 400-500 gram per ekor loh. Pas banget tuh disantap untuk berdua, apalagi kalau sama kamu. Hihihi. Selain cumi, ada bakso telur dan bakso urat, fams. Nggak kayak bakso kebanyakan yang disiram kuah kaldu. Bakso ini juga ikutan dioseng loh, fams. Ini dia bumbu utamanya. Ada tomato basic, merah basic, yang terbuat dari 100% sambal asli, plus bumbu campuran bawang putih dan bawang merah. Oseng-oseng sampai bumbu matang ya. Fams, teknik masak oseng adalah memasak atau menggoreng bahan makanan tanpa tambahan minyak. Nah, rempah yang dipakai ada bawang merah, bawang putih, cabai, dan lengkuas. Oh iya, oseng-oseng di sini memiliki 3 level pedas, fams. Mulai dari sedang, pedas biasa, sampai pedas banget. Tinggal pilih aja sesuai kesanggupan pedas kalian ya. Ngomong-ngomong, fams, memasak cumi jangan terlalu lama. Waktu yang pas masak cumi cukup 3 menit aja, fams. Kalau sudah, tinggal potong-potong cumi deh. Mantul! Menu kedua, oseng bogem mekar. Dinamakan bogem mekar karena ukuran bakso yang disajikan mekar kayak bunga gitu deh. Oh iya, teknik memasak oseng-oseng dengan cah juga berbeda loh. Oseng-oseng identik dengan tumisan tradisional khas Indonesia dengan rasa yang asin dan pedas. Sementara cah identik sama tumisan dengan cita rasa oriental. Rasanya pun cenderung asin dan gurih, fams. Nggak cuma itu, oseng-oseng biasanya menumis bahan-bahan dengan kandungan protein. Beda banget sama cah yang identik menumis bahan berprotein dan terdapat campuran sayur di dalamnya. Nah, udah jadi nih. Duh, bikin mupeng, fams. Hihihi. Gak tanggung-tanggung nih, ada 4 jenis menu oseng-oseng sekaligus. Semua menu di sini disajikan secara fresh loh, artinya dimasak saat ada pesanan dari pembeli. Kalau dari aromanya juara banget, fams. Soal rasanya, nggak terlalu pedas kok. Soalnya semua masakan yang tersaji masih level 2 alias level pedas aja, fams. Sekali nyoba, mata kalian bisa jadi melek tuh. Makin pedas, bisa makin lahap nih makannya. Fams, oseng-oseng di sini menunya sangat variatif. Mulai dari daging, seafood, ayam, sampai bakso. Semua bisa dioseng pedas dengan level tertentu. Kalau kalian kepedasan usai makan hidangan ini, kalian bisa loh ngilangin rasa pedasnya dengan meminum susu, konsumsi gula pasir, atau konsumsi selai kacang, fams. Selamat mencoba! Berbatasan dengan kota mangga di Indramayu, mangga Gedong Gincu menjadi ciri khas kota Cirebon. Kalau hasil panen berlimpah, maka mangga dibuat inovasi makanan yang menarik deh. Misalnya kue lapis mangga ini, fams. Beh, aroma khas mangga Gincu kuat banget, bikin baper. Lapar maksudnya. Hihihi.
Proses bikin kudapan ini masih sama dengan kue pada umumnya kok. Campurannya tepung, telur, dan gula, fams. Cus, kita bikin pure mangganya dulu, fams. Oh iya, mangga ternyata salah satu sumber terbaik beta-karotin, quercetin, dan astragalin. Nah, ketiga senyawa ini adalah antioksidan yang mampu menetralisir radikal bebas tuh. Kandungan vitaminnya juga cukup lengkap, fams. Ada vitamin A, B, C, dan E. Mengkonsumsi satu buah mangga mampu loh mencukupi 1/4 kebutuhan vitamin C harian, 2/3 kebutuhan vitamin A dan E, serta seratnya cukup untuk kebutuhan sehari. Lanjut, mangga yang sudah dipotong dimasak dengan sedikit air, fams. Nggak usah pakai gula, karena mangga gedong gincu rasanya udah manis, kayak kamu. Hihihi. Masak deh sampai airnya menyusut dan teksturnya mengental. For your info nih, pengolahan pure ini bisa sebagai alternatif untuk meningkatkan nilai ekonomis loh. Ekstrak buah ini lebih tahan lama dan dapat dijadikan sebagai bahan baku berbagai produk. Misalnya minuman jus, sirup, dodol, sampai kue. Selanjutnya kita buat adonan kue deh. Telur pengemulsi dan gula pasir di mixer sampai mengembang dan berwarna pucat ya. Baru deh masukkan tepung terigu, fams. Aduk hingga tercampur rata ya. Agar teksturnya lembut, beri minyak goreng. Kalau mau buat kue lapis, adonan dibagi menjadi 2, lalu beri pewarna makanan. Kue atau cake nggak bisa dilepaskan dari sejarah roti yang berasal dari Mesir kuno. Kata cake berasal dari kata kakak dalam bahasa Kuno Norse atau bahasa yang digunakan oleh pendatang dari utara Jerman. Saat itu, cake mirip roti yang memiliki rasa manis berasal dari madu. Jangan lupa tuang pure mangganya ya, kemudian kukus selama kurang lebih 20 menit. Tapi belum selesai nih, tuangkan kembali adonan tanpa pewarna di atasnya ya, lalu tambahkan lagi selai mangga dan ratakan. Kukus lagi sampai matang. Kalau kue udah jadi, beri topping. Ratakan sampai seluruh permukaan kue tertutup selai. Terakhir, tabur keju parut, fams. Gampang kan? Kue lapis mangga ini memiliki tekstur yang lembut, fams. Selain tambahan lemak dari minyak, proses kukus juga bisa menghasilkan kelembaban yang pas. Aroma mangga gedong gincu juga mendominasi, fams. Cocok tuh jadi camilan sambil menemani ngeteh atau ngopi, fams. Hihihi. Fams, daerah yang dikenal sebagai penghasil buah mangga ternyata ada di 3 wilayah loh. Indramayu, Cirebon, dan Majalengka. Dikenal sebagai area paling luas perkebunan buah mangga tuh. Salah satu kebun mangga yang bisa dikunjungi untuk berwisata adalah agrowisata Situbolang di Desa Jatisura, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu. Kebun mangga ini dibuka sebagai wisata edukasi sejak bulan Oktober 2019 lalu. Menempati lahan seluas 12 hektar, pengunjung bisa menikmati suasana kebun mangga yang jumlahnya mencapai ribuan. Setidaknya ada 30 jenis pohon mangga yang dikoleksi di sini, fams. Sebelum membahas pohon mangga, kita nikmati dulu wahana yang ada di sini. Kuy, kita berkeliling dengan wahana ATV, fams. Biaya sewanya nggak mahal kok, cuma 10.000 aja. Kalian bisa banget tuh seru-seruan berkendara di area perkebunan buah mangga. Mengendarai ATV juga gampang, tinggal gas kayak sepeda motor gitu deh. Wuhuu, seru! Enaknya naik ATV nggak perlu keseimbangan tubuh, so semua kalangan usia bisa mengendarainya. Asal jangan anak di bawah usia ya, untuk menjaga keselamatan. Abis seru-seruan naik ATV, kita nikmati suasana kebun mangga. Nah, jembatan bambu menjadi spot menarik buat foto-foto loh. Hasilnya, cakep abis. Tempat ini memang paling cocok sebagai tempat berlibur bersama keluarga. Sayangnya, fams, buah mangga di sini nggak bisa dipetik karena belum matang tuh. Kalau lagi panen, kalian bisa loh petik dan makan buah mangga sepuasnya. Hihihi. Oh iya, pohon mangga di sini sebagian besar mengembangbiakan jenis mangga Agrimania khas Indramayu, fams. Varietas ini terbilang unggulan loh karena dagingnya tebal, aromanya harum dan rasanya manis. Fams, bentuk mangga Agrimania ini mirip seperti mangga gedong gincu. Kalau belum matang, kulitnya berwarna hijau kemerahan seperti apel. Kalau siap dipanen, warnanya berubah kuning tuh. Keunggulan lainnya, satu buah mangga Agrimania yang sudah matang beratnya bisa mencapai 2 kg loh, fams.
Meski belum matang, cita rasa buah mangga ini tidak terlalu asam dan renyah. Pas banget nih buat rujak, fams. Hihihi. Meski mirip gedong gincu, mangga agrimania aromanya mirip kayak harum manis tuh. Pantesan ya kalau buah ini masuk dalam varietas unggulan. Untuk harga per kilogram sekitar 40-80 ribu rupiah di pasaran. Emang agak mahal sih, tapi untuk rasa gak bakal ngecewain. Kayak diselingkuhin mantan. Hihihi, bercanda ya fans. Selain itu ada juga jenis mangga Mahathir, bukan varietas asli Indonesia. Mangga ini asalnya dari Malaysia loh. Saat ini baru satu pohon yang ditanam di sini. Buah mangga jenis Mahathir ini ukurannya super jumbo. Ada buah mangga beratnya bisa mencapai 2,2 kg tuh fams. Ini sih bisa disantap satu keluarga ya. Hihihi. Tempat wisata ini nggak boleh kalian lewatkan, fams. Ini dia keindahan pesona alam Curug Cipendok. Lokasinya berada di lereng Gunung Slamet. Curug ini, fams, diresmikan pada bulan Februari tahun 1987 karena ada di wilayah perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH. Pemandangan alamnya sangat alami loh. Ketinggian air terjun ini mencapai 92 meter. Airnya jernih dan segar banget. Untuk sampai ke sini, kalian harus rela capek untuk trekking, fams. Terdapat juga puluhan tangga batu yang harus dinaiki tuh. Tanjakan di sini juga bisa dibilang cukup terjal, fams. Tapi yang bikin happy, kalian bakal dimanjakan pemandangan pepohonan yang rimbun dan udara yang sejuk. Setelah sampai, rasa lelah kalian akan terbayarkan dengan keindahan alamnya. Melihat derasnya air yang jatuh di antara tebing raksasa seakan menjadi obat penat. Bisa menghipnotis mata kalian loh. Kalau mau ke sini, jangan sampai lupa foto-foto ya. Kalau belum puas juga, kalian bisa turun ke Curug, fams. Sayangnya, kalian nggak bisa mandi di sini karena airnya yang deras bisa membahayakan keselamatan. Tapi, kalian masih bisa loh merasakan kesegaran cipratan air dari pinggir kolam. For your info nih, Curug Cipendok menjadi salah satu objek wisata andalan di Kabupaten Banyumas loh. Untuk kenyamanan pengunjung, perbaikan fasilitas terus dilakukan, fams. Ditunggu ya liburan kalian ke sini. Wah, seger banget sih. Ini bukan minuman biasa atau soft drink, tapi jamu, fams. Iya, minuman rempah yang bisa menyehatkan tubuh. Bisa dibilang jamu adalah obat tradisional. Jamu juga dipercaya loh sebagai media perawatan dalam dunia kecantikan. Diperkirakan jamu sudah ada sejak Kerajaan Mataram sekitar 1300 tahun yang lalu. Seiring perkembangan zaman, jamu udah merambah ke kafe-kafe tuh. Nggak cuma rasanya yang pahit, karena banyak jamu yang dibuat dari rempah kayak bunga telang, alang-alang, rosella, citrus, dan lainnya. Proses bikin jamu juga simple, fams. Bisa direbus atau diseduh sesuai takaran, suhu, dan proses numbuknya agar lebih berkhasiat. Misalnya bunga rosella dan daun pandan yang diseduh ini. Diamkan beberapa saat hingga meresap dan berubah warna. Untuk jamu tradisional, ada wedang jahe yang cocok menjaga tubuh di tengah pandemi seperti saat ini. Tinggal siapkan jahe, kunyit, jahe merah, dan jahe putih. Lalu tumbuk hingga halus. Ada juga nih jamu serbuk yang tinggal diaduk aja, fams. Oh iya, kata jamu berasal dari dua kata Jawa kuno. Jampi yang berarti penyembuhan dan usodo yang berarti kesehatan. Istilah jamu diperkenalkan oleh orang-orang yang memiliki ilmu pengobatan. Meski tidak memiliki sertifikat khusus, jamu diakui sebagai minuman herbal yang terus dilestarikan secara turun-temurun sebagai budaya Nusantara. Kalian bisa tuh menikmati jamu yang dijual di kawasan Blok M ini, fams. Untuk harganya Rp35.000 per botol. Di sini juga bisa loh belajar meracik jamu. Cihuy nggak tuh? Udah dulu ya, fams. Tonton terus Ragam Indonesia karena Indonesia itu istimewa.